Halo Ki. Wis nang. Kok nang isor? Oh iya sih. Lur, Kiki. Halo Ki. Halo. Vincent. Halo, Kiki. Nembak apa Ki? Motor. Motor. Waduh Bang Kiri. Lumayan, Bro. Iyalah. Yes. Ginilah suasana studio. Santri. Suasana di kota santri. Kena copyright iki. Podcast banget ya. Kalian kenal Mbak Vincent kan? Iya. Udah pernah ada. Tahu ketemu apa? Tahu ketemu nang event apa? Nang koyo pameran nih Oh, nang PHP. tempat pijet? Enggak Enggak dong. dong. Enggak. Kan dia elek pisan jeneng itu. Masuk mau sana kan ya? Ya beda terapi sih. Waduh. Lah mau ngajak Ki. Apa? Kiki. Wingi kan dhek cerita, pas saya dhewe apa jenenge video trauma tayang, dia kan sempet DM aku jare dia ono cerita iki pisan, serem pisan. Nanggon pijet. Bukan. Enggak. Ngapain? Udah serem sih ini. Terapi saya buntung ya. Wah. Itu gak serem sih. Serem gak konten gitu. Komen nih. Terus aku ya takok apa cerita apa. Jadi dia ada cerita wes di praktek kemarin, Cuk. Tapi ono lho cok sing micet guys. Ono sih sing. Iya. Oh iya, Ono kan sih. Ono sih. Aku gak merasa menyelamatkan ya. Gak merasa menyelamatkan. Ya Allah. Oh, dia anak cerita. Iya. Cerita apa? Terapis wes mandek ya. Cerita horor. Nah makanya terus setelah itu tak apa jenenge Follow up lah yo. tak follow up. Ya pokoknya mah cerita. Heeh. Ya wes cerita. Tapi kon pas ngalamin kejadian itu sampai trauma enggak? Pasti lah, orang sampai sekarang itu dari 2007. Ancuk. Kejadiannya 17 dulu. apa 7? 7, Pak. Suwi lho. Sampai saiki. Sampai sekarang. Traumanya ya? Emang kejadiannya apa sih? Sebenarnya kalau biasanya kan kalau trauma itu kan pasti kayak ngalamin kejadian di salah satu tempat gitu ya. Terus ada satu hal yang mungkin berbau-bau mistis itu terus ke bawah, wah aku tahu kayak gini. Lah kalau ini tuh aku akhirnya menjadi gimana ya ngomongnya, bukan paranormal juga. Aku juga agak keberatan kalau diomong no kayak apa? Six sense gitu loh, Pak. Ya agak keberatan karena enggak gitu. Enggak. Cuman pada nyatanya memang sampai di batas berkomunikasi gitu loh. Sumpah? Ya awal mulanya 2007 itu, Pak. Oh kan kerjaan Telkom. Enggak, komunikasi nggak harus telkom, ngerti gak sih? Ngerti konsep trauma nggak? Komunikasi. Oh iya sih. Broadcasting. Oh. Iya. Kok broadcasting malah? Iya, ada komunikasi. Kebetulan emang iya kan dulu kampusku lah Iya. broadcasting sih. Iya. Alah bener bisa. Nggak, kejadian awalnya apa? 2007 itu ya? 2007 itu ya ini apa ada hubungannya dengan dunia perkuliahan sebenarnya. Biasa sih apa tugas akhir ya kan, tugas akhir stress out menurut stress out terus di zaman itu mungkin sosial media kan nggak nge-hype banget ya. Misalnya nah direk nggak kayak sekarang yang tiba-tiba bisa ngabarin atau nyari tempat yang gampang lah gitu ya. Satu-satunya tempat nggak tahu kenapa di tahun itu tuh kayak rumah hantu Darmo itu salah satu tempat yang cukup banyak dituju gitu loh untuk melepaskan stres. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi pada saat Melepaskan itu pun- stres. Iya lur. Lah, jancuk. Jadi gak salah, Benny kok ada sih nongkrong nang ngarepe. Nah iya kan. Iya. Cuman bukan cuman buat nongkrong ngono loh Pak. Maksudnya ternyata memang ada hal mistis yang dicari. Rombongan masuk ke rumah hantunya, terus ada experience apa diceritain nang konco-konco kayak ngono lho, Pak. Tapi tetap ada yang nongkrong ngono lho. Iya, iya. Ada. Jadi ono sing niate nongkrong, ono sing niate buat ngetes kayak uji nyali Uji gitu nyali, loh. iya. Jadi nggak melulu sing nang kono iku uji nyali to. Dulu tuh 2007 2005 kayak Iya. Iya. Jadi nggak tahu kenapa intinya pada saat itu anak-anak tuh kayak wes stress out, tugas akhir selesai kan. Ayo nang direk wis mulailah. Rumah hantu seru iki. Naik mobil rencana itu cuman kayak ngelewatin daerah situ, jalan-jalan sih. Cuman aku nggak ngerti kenapa. Jadi situasinya itu kita berlima. Terus ada salah satu teman tuh bilang kayak aku nggak tahu tempatnya loh. Maksudnya rumah hantunya nggak tahu. Di tahun itu kan juga apa? Google Maps Iya kan nggak ada. Iya, kan, iya, Pak? iya. Terus main iling aja, kalau aneh aku eru di daerah Surabaya Barat gitu kan. Tidak satu pun di antara kita berlima tuh tahu tempat rumah hantunya di mana gitu. Jadi kita cuma main inget-inget aja. Nah, dalam perjalanan aku masih ingat di daerah Jalan Maijen itu, salah satu temanku itu ada yang bilang, aku tahu, dia bilang gitu. Pokoknya nanti dari sini dia navigator lah. Iya, iya. Navigator, tapi anehnya ya mungkin pada saat itu kita nggak sadar kalau dia sebenarnya menunjukkan sikap yang aneh gitu ya. Cuman mau toko gini ngiri rek, ngantes dia ngasih navigator segala macem. Aneh ya apa?
Enggak. Loh. Enggak gitu. Aneh sih. Iku aneh sih. Aneh sih. Konflik sih. Aneh mbek goblok kan. Aneh mana jadi kumpuli gitu. Aneh sih. Enggak, kita sadarnya ketika after kejadiannya kayak, wah aku kok tadi rada bingung. Orang kalau ngasih navigasi kan pasti ngeliat jalan ya. Iya. Dia itu kayak ya lagi ribet sendiri di mobil gitu. Terus ke kiri. Iya, pokoknya sambil ngapain. Nah, Ambek nyervis mobil ya. Karburator dicopo. Iya, gue ribet dulu. pokoknya sampai di tempat itu tiba-tiba temanku yang jadi navigator ini ngomong gini, loh ini nang direk gitu. Lah kan kamu yang ngasih tahu jalannya kan. Rasa mau nang kampus deh. Gitu. Duh. Iya, Ju. Jadi kayak Oh. rasa mau nang kampus deh. Dia baru sadar pas terus. Iya, cuman kan kita nggak kepikiran ya anggap Iya, aja iya, pikiran iya. guyonan lah dia. Hmm. Enggak kan mau lo ngomong lewat kini. Enggak, aku eling mau nang kampus wis el-elan. Terus aku berusaha menghentikan el-elan ini karena mobil temanku berhenti, itu mobil kita ini berhenti pas banget depan tuh portal. Jadi emang udah nggak ada jalan lagi, cuy. Jadi kayak satu jalan, dua arah gitu ya, Iya. jalan kembar. Kita tuh udah yang paling notok di portal itu. Temanku yang nyetir kan ngomong, "Lah terus iki apa wis?" Mulailah kersing-kersingnya keluar lah, mengumpat kan. Terus ngena cok ini. Aku bilang, "Sik, kalem-kalem aja. Iki si Doka nang rumah hantu," dia bilang gitu. Niatku keluar untuk menanyakan ke satpam. Mungkin karena kayaknya kan ini sih daerah-daerah komplek perumahan ya. Kan emang rumah gede-gede tuh. Nah pikirku ya pasti ono lah satpam ta dodolan sego goreng tak takoki lah iki nang daerah ndi ngono kan. Waktu mau keluar mobil itu, aku ngeliat di sebelah kiriku itu kayak ingin ya. Ini pembatas Taman itu ya? taman, ini dua arah, ini Iya. ke sini. Nah, ini portalnya. Ini portal, mobil kita tuh berhenti di sini. Nah, ini tuh ada rumah gede banget, cuy. Ini ada rumah gede banget, ya kan? Nah, aku tuh posisinya kan putar balik nggak mungkin, ya kan? Mundur. Satu-satu jalan adalah atret atau mundur. Mundur. Nah, aku memastikan dulu ini di mana. Nah, aku ngeliat lah ke rumah ini. Aku mengenal rumah ini rumah apa ternyata. Nah, tahu nggak sih, rumah hantu lah. Apa? Gak cuman ngarep tok sih, Lur. Maksudnya bagian belakang pun dulu itu kan rombongan bisa masuk lewat yang belakang. Yang katanya dulu ini portal tidak ada. Portal ini nggak ada. Jadi rombongan ini kan rumah hantunya dari sini ini pintu depannya kan. Nah, semenjak ada kejadian A sampai Z cerita-cerita dari ya urban legend di Surabaya lah ya. Iki ku di portal, gak boleh ada yang masuk lewat sini lagi. Bahkan rumah hantu yang pintu di sini itu, yang tempat kita berhenti itu wis ancen gak oleh di, wis dengan banyak apa sih tumbuhan-tumbuhan sing wis akar-akar liar ngono lah yo. Aku bilang gini sama teman-teman, "Rek atret pelan-pelan aja." Nah, temanku itu ngeyel, dia bilang, "Lu gak gelem aku iki nang dhisik lho, Mon." Enggak, gini loh, Rek. Mundur pelan-pelan, kita keluar dari sini dulu. Mau tak critakno. Dimatiin mesin. Wah, gak dipikir aku guyon. Oh, gak ngurus lek ngono. Kon crita sik baru aku mundur. Ya otomatis kan karena aku panik, karena aku juga ketakutan. Aku bilang, "Rek, iki wis sampai nang rumah hantu." Kok ngene rumah hantu? Elah-elan lah. Nah, karena berlima ya, dua itu wis mek ketakutan aja gitu, Pak. Bondo wis meneng sabar gitu. Yang nyetir ini temanku yang gak mungkin lah rumah hantu lo gak ngene. Aku bilang lah, ini kita di belakang, di tempat yang gak boleh orang masuk lewat sini. Makanya itu kenapa di portal. Ini sering banyak katanya urban legendnya kan banyak rombongan yang masuk 10 keluar 9 kan. Wih, coy. Iya. Kurang Urban legendnya gitu, Pak. Langsung merinding aku. Terus. Nah, akhirnya temanku panik. Waktu panik mengumpat. Hancur nggak ngomong. Nah, dia nyalain mobil karena panik ngedem. Oke. Yang ngedem kan otomatis portal itu. Nah, itu for the first time. Ini aku sebenarnya nggak tahu ya. Itu for the first time aku kayak ngelihat sesuatu yang aku nganggepnya karena panik ya, nggak mungkin lah. Aku ya let's say ya, nggak mungkin lah setan. Mikirku ngono lah. Ya kan. Terus pikirku kayak kok banyak orang kok riwa-riwi di depan portal. Oh iya? Iya, kelihatannya Mas, ya kan? Kelihatannya kan. Tapi kok enggak suara ya? Ya kawan mek riwa-riwi kan aku kaget kan. Makanya aku ngomong ojo ditim. Kok lek wong ngamuk ya apa kan gitu. Oh, berarti sampai sejelas iku ya. Sejelas Awakmu iku. sampai mikir iku wong temenan kan? Wong temenan. Itu Berarti gak tembus pandang ya? Enggak. Ya orang kayak Iya. apa ya? Ya Lalu mobilisasi lalang. biasa aja. Iya, jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Nah, tapi ekstrimnya itu bukan di situ, Pak. Jadi waktu
temanku bilang gini, ya wes kalem ya. Mon coba lihat ke belakang. Bulan kan aku di kampus dipanggil Momon kan dulu. Mon coba lihat ke belakang. Aku tak ngatret. Pertama disuruh turun, aku kan nggak gelem pak. Ya nggak gelem lah, cok ada yang ngomong mudun barang ya. Terus ngatret aja pelan-pelan. Aku ngelihat lewat kaca belakang. Nah itu yang sampai sekarang yang kalau dibilang trauma, bukan trauma yang takut, tapi itu tidak pernah aku lupakan sampai detik ini. Dan kalaupun disuruh ngapus ingatan itu aku nggak mau pak. Berarti kamu weling jelas iki? Eling jelas. Iso mbok gambar gak pas sing mbok delok pas iku? Tapi yang tak gambar, Anjing. Wah, gadeli jari iki. Gono sopo lho. Sing mbok gambar ono nang gini. Enggak, bukan. Enggak mau kenalan aja. Ini aku kan lihat ke belakang, Pak. Ya, ini lihat saya aja ya. Ini kursiku nih, kursi tengah nih. Oke. Mobil yang tiga ini loh, tiga Pak. ya. Ini posisiku di sini. Bangsat kaget aku, Cok. Ora wireng ngono, Cuk. Tapi yang tadi bukan ini ya. Oh iya. Ini beneran. Ya. Ya aku di sini. Di sini tuh ada 3 orang, kan kita berlima. Ini temanku yang tadi yang navigator tengah. Ini satu lagi temanku yang cuman bondo diem nih di sini. Ini kursi belakang. Ya. Oke. Kursi belakang ya yang posisinya kayak angkot, tau gak sih yang kursinya gitu loh, Pak? Ya. Yang ada depan-depan. Kiri kanan ya. Nah, otomatis kan aku ngeliat ke belakang nih. Iku Ini kan irasen saya. kaca mobil ya. Sorry. Aku noleh ke belakang kan. Nah, pas noleh ke belakang, pertama kalinya aku melihat mereka, wujudnya mereka tuh kayak gimana, dan siapa yang pertama kali aku lihat itu ya dia. Jadi dia posisinya di sini, none Belanda. Loh, di Di mobil. mobil cuy. Anjing goblok. Di mobil ini Lungguh. duduk, Terus rambutnya sebahu, pakai bandana putih, bajunya itu terusan, tapi dia bukan literally none Belanda ya, blasteran. ya. Ada Ayo, goblok Bray. anjing, Oh, merinding anjing. kalau dibilang ayu untuk kelas makhluk itu nggak yang gimana wujudnya, ya kan? Itu jelas banget berarti kan lihat ya. Banget. Loh, berarti Banget. gini. Depan direct matang ini. Enggak, Masih dia iya, kan kan? kalau kayak gini Nah. dia lagi duduk di situ, Yes. ngadep sana. Oh. Wih, merinding aku, Cuk. Ya itu dia dan posisinya itu dia gini pak, dia gini pak. Dulu Satu, awak pas noleh terus dia gini. Wah. Dengan senyum manisnya itu serius. Aduh. Lah aku nganggapnya gini, nggak ada pikiran kalau itu adalah mereka dalam tanda kutip ya. Tapi kan ketika tenagaku tuh habis, ya ini yang sampai sekarang aku rasain, dan aku nggak bisa bilang kalau ini bisa ngontrol ya, tapi paling nggak better daripada yang dulu-dulu kan nggak ngerti ya kan. Itu tenaga tuh habis, jadi aku kayak nggak punya tenaga, ngangkat tangan tuh lemes pol. saking kagetnya gue ya. Saking kaget. Dan ini sih Don, kalau setauku itu kan apa ya, tenaga kan diserap juga Iya, sama iya, mereka iya, kan. iya, iya. Kalau ngelihat kita itu Iya, itu effortnya juga luar biasa Ah, pak. iya. Kita yang bisa ngelihat mereka, iya sama, tabrakan di tengah iya, kan. iya, tuh. iya, iya. Langsung no. Berarti gak iso. Pulau emas. Anak-anak. Berarti kan pas posisi noleh kan konco mau ngomong. Mon delon mburi mon. Kon pas noleh ngene iku. Heeh. Ono si mbak iku. Iya, langsung. Langsung. Loh Mas Ki, Kan kehalang dia kan melihat kaca. Iya, iya. Yang ada di kepalaku pada saat itu, ya nyata lah ini wong bener-bener kayak kita gini loh. oh iya, solid menurut berarti. Solid, cuman ada beberapa hal yang aku nggak bisa jelaskan secara apa ya, secara definisi lah ya. Aha. Karena sulit aku menjelaskannya gitu. Cuman nggak yang bener-bener mirip kita solid gini. Oke. Tapi nggak juga yang transparansi kayak yang di film-film. Oh, Tapi itu kayak kulitnya dibilang pucat atau enggak? Ya beneran kayak kayak orang none orang Belanda, normal. pakai bandana putih, rambutnya segini, terus kayak dressnya warna putih, dress pesta gitu pak. Terus dia cuman menganggukkan kepala. Mobil itu atret, tapi aku nggak berani cerita di mobil. Kenapa? Karena pertama kaget, yang kedua temenku yang tengah ini tiba-tiba nangis. Anjing. Yang jadi navigator itu. Lanang ta wedok sih? Lanang. Iki 5 lanang kabeh. 5 cowok semua. Enggak, pas kon noleh ini terus mundur, kamu sempat lihat lagi gini atau kamu lihat Enggak, terus gini? karena nggak wis gak kuat. terpaku ya? Wis tenaga habis banget, Pak. Nah, terus ya apa? Terpaku ngene lho dari Enggak, terus. wis langsung aku balik, langsung nyender kan. Wis sampai saya balik ke kampus lagi. Anjing. Cuman temanku yang di tengah ini nangis. Katanya banyak anak kecil. Banyak anak kecil ngomong gitu. Terus gak bisa ngelihat wis nangis terus. Sampai di kampus itu, aku inget jam 9 malam.
sudah reda nih. Turun mobil sama temanku itu wong ini kalau ini. Lu apa mau nangis? Pakai anak kecil mon dia. Oh, aku belum cerita tuh ada yang ini. Terus tiba-tiba kita kan berdiri ngadep kampus. Tiba-tiba ini mukanya dia nih. Tiba-tiba ada muka cewek itu di sini, Pak. Langsung kayak ngerti gak sih nang kampus ono sahabatmu sing hai guys. Iya. Persis. Jadi kepalaku itu dikempit di sininya, kepala temanku di sini. Aku ngomong gini, John, bauku borat Pak sebelah kanan. Aku nggak mau cerita kalau ada ini gitu. Terus dia notice, iya bauku sing kiri ya. Jadi tadi sendelok pisan. Nah, akhirnya ini mau di skip dulu. Pokoknya enggak. adalah Terus sebenarnya kemampuan itu terbagi sama temanku. oh. Kayak gini, kalian bertiga nih. Enggak, dia yang lurah ya? Enggak, maksudnya gini loh. Umpama. Terus. Jadi si cewek ini suka sama temenku, tapi ngomongnya lewat aku. Aku nanya, kenapa harus lewat aku? Kan kamu yang ngeliat aku duluan. Oh, kamu sempet ngomong berarti sama dia? Ya, tapi aku belum nyadar kok itu diskusi ya. Kayak, aku ngerti ya tiba-tiba kok, oh maksudnya iki tau gitu. Oh ngono ya. Karena kan gak ngerti, itu hal yang kaget. Cuman ternyata aku mikir gini, oh iki semari rumah hantunya semari. Dia ikut apa enggak, aku mikir gini, toh ini mungkin halusinasi karena kita capek, karena tadi ada hal-hal yang kita tidak inginkan lah. Misal lah, temanku ini kemana, aku nyangkruk ke warkop tapi deket kampus. Tiba-tiba ada teman-temanku yang mungkin dia ya ngerti lah gitu-gitu. Tiba-tiba begini, dari mana kamu? Ya teko betul mbak arek-arek. Gak teko ndi kok. Jadi kayak ada yang menyadari kalau aku dari tempat yang tidak seharusnya kamu datangi. Banyak, dan itu tidak cuma satu orang. Kayak pengurus kampusku tiba-tiba turun marah-marah, nuding-nuding kita berdua. Tapi menurut pengakuan sebenarnya dituding itu si cewek ini. Oh. Dia ngelihatnya gitu, kayak col gak? Ngale gak? Kan kita kayak lah pusingnya aku nang kampus kok, ngale gak kon? Gitu-gitu loh. Ditenangin lah sama anak-anak, dipikirkan ada masalah ya. Iya. Selesai itu kita mikirnya kayak ya udahlah, minum ngopi lah, cangkruk lah. Tenagaku itu masih belum balik total kan, masih kayak ya trauma itu lagi, trauma itu lagi kan. Sampai aku sama temanku itu dimasukin ke ruangan kayak ruangan administrasi kampus lah. Disuruh istirahat di situ. Karena nggak tahu kenapa ada yang telepon. Ini aku nggak tahu ini ada telepon ngomong sama salah satu pengurus kampusku itu, anak dua itu dari mana? Kan nggak tahu ya maksudnya. Ini kamu nggak ada di sini, tiba-tiba anak dua itu kan rada aneh menurutku. Suruh masuk ke ruangan. Kasih teleponnya sama mereka. Saya mau ngomong. Aku pertama mikirnya kayak apa sih? Maksudnya berlebihan aja. Udah mari, mari. Aku ya mau ke rumah hantu, itu rumah hantu yang mungkin ada hal ini itu yang ya secara mistis di situ aja gitu, nggak usah dibawa ke sini gitu kan. Ngomong aja dulu, ngomong ada yang mau ngomong nih. Ya aku ngeyel aja kayak ngomong lah aku. Halo Pak, ya ini Momon, ini siapa ya? Aku bilang gitu. Siapa yang suruh kamu main ke sana? Langsung digitu-gituin, Mbak. Terus gini. Coba kamu, aku inget itu disuruh baca sholawat apa ya? Oh ya, sholawat kayaknya. Coba kamu baca sholawat. Belum baca aku ngeblak, Pak. Itu yang aku inget, bangun-bangun aku di depan ruang administrasi itu ditadain anak-anak. Coba kamu sholawat. Aku rada ngeyel. Ini siapa sih? Aku nggak ngerti kan. Itu badanku udah mulai lemas sampai diginiin. Itu yang ikut kamu cewek suka sama temenmu. Jadi kayak iki lho Pak, secret admirer sejak lama, dicuekin mbek koncoku. Jadi kayak misalnya aku ngelihat dia nih, ngeliat cewek yang suka sama kamu nih, terus buat cuekin. Ya kan rodok, aku kurang apa sih kok dicuekin sih. Nah temanku ini ternyata sudah pernah lihat, dan itu beberapa tahun sebelumnya. Anjing, berarti dia wis kayak ketika kita kesana lagi, itu sekali kedua berarti? Iya, dia langsung kayak, wah datang lagi nih, ikut. Oh, no. Wancuk. Kita udah bener-bener boleh pulang tuh jam 3 subuh. Hancur. Jadi posisi pulang di kampus jam 8 itu, sampai jam 3, itu kalau ngelihat film-film kolosal, persis kayak ngono Pak, di depan mata. Jadi, di ruang administrasi kan tinggal temanku sendiri nih. Temanku tuh milih untuk, ini loh, jadi dia deal-dealan. Nah, waktu deal-dealannya aku mikirnya, aku nanya sama dia setelah kejadian ini, sebenarnya kau niku ngobrol ambek sopo? Yang wedok iki menurutku aku membela. Yang cewek ini tuh baik, Pak. Karena dia tidak menunjukkan
tidak menunjukkan bentuk jeleknya, ngerti gak sih? Kayak dia senyum terus, dia kayak berusaha untuk maaf ya, aku seneng sama temen. Dia cuma nyampein itu gitu. Terus temanku dia bilang, lu deal-dealannya sama istilahnya Rek, sama yang nguasain, ini boleh tak sebut ah jalannya gitu. Gak apa, tak sebut aja jalan. Cokodolo. Jalan Jokodolo. Deal-dealan nih. Yang tahu daerah Jokodolo Tahu, kan? tahu. Terus? Taman Apsari. Nah, yang menguasai situ itu kayak kerasa kayak ada ini kok ada ngundang penghuni lain ke sini, auranya juga cukup besar. Terus ada yang menolak dan sampai turun tahta, Pak, yang Wancuk. iya Rajae. Itu aku lihat, Pak. Wah, cuahat pol. Semua tuan enggak Raja? Wah, enggak gitu. Raja Rajae terakhir. maksudnya jujurlah padaku ya. Iki raja terakhir iki yo. Loh, Neng-nengku. ngapain ditunang-tunang? Enggak apa. Ket Ben kan angkono juga. Itu the second things yang aku lihat sih. Selain si cewek ini. Jadi bentuknya itu kepalanya runcing kayak piramid. Matanya merah, pakai jubah dan tinggi besar. Wancuk kowe nang Silent Hill ro gak kon? Sing nggawa pedang lho, Cuk. Cuk, dah si lincip. Cuk. Kepalanya Iki runcing. kepala iki kudu kayak helm tau apa Bukan ngono. enggak. Jadi kepala udah kayak aku tuh ngeliat sampai tak lihat ini kepalanya mana. Enggak lancip, Pak. Oh. Terus dia pakai jubah hitam. Wancuk serem, Cuk. Oh, itu jahat banget. Jahatnya tuh ininya ya, apa kayak Energi maksudnya. energinya tuh jahat banget, hitam banget. Energinya hitam lah. Kalau bentuknya, mudah-mudahan aku nggak bismillah deh ya. Ini kepalanya. Dan nanti Nah, pas energi nanti melebihi kan dia HP, aku bro. ngomong, tolong dihapus. Wah. Wah. Terus Gambarnya dihapus gak ngono lho, fotone Dek. aku. Wah. Kamari gak ngono kok jayan itu. Oke, ini kurang lebih tuh kayak gini, Pak. Wih, bingung apa ini, Pak? Langsung Ini terkejut-kejut matanya. ini. Nah, gitu gini doang, Pak. Yang aku lihat tuh kayak gini. Ini tinggi ke atas banget ini. Ini tuh kayak di sininya tuh kayak ada runcing gitu ya. Oh. Yang aku lihat kayak gini sih. Kayak lagi Halloween party sih. Kayaknya ya. Pokoknya temanku itu nggak mau lah, dia menolak untuk aku nggak mau dimasukin karena kalau dimasukin aku wis gampang banget. Nah oke, selepas dari itu ini fast forwardnya ya, tiba-tiba dia kayak ngerasa, jadi yang aku cerita kayak film kolosal itu, 2 orang yang di dalam tuh keluar keringetan, gak kuat aku. Ada lagi yang punya, Bismillah sini aku tak diskusi. Keluarnya tuh bukan keluar kayak buka pintu, pegel aku kayak nggak ngono. Jadi pintu tuh kebuka tanpa ada yang jadi kayak dak ngono loh. Wancuk. Terus si temanku tuh kelempar lebih tepatnya, bukan keluar, kelempar. Cuk. Sampai jembalitan di parkiran yang gitu-gitulah. Sampai saiki. Enggak. Kelempar terus saiki. Oh, Cuk. By the way, Sampai 2007. Kan 2007 sampai 2022 aja. by the way kampusnya sudah nggak ada terus dia ngapain? Kamu ngapain nih? Setelah kejadian gua mau trauma. Cukup trauma sih.